Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat petualang, ketemu lagi di YouTube channel Kebo Kluyur Adventureholic. Ya, kali ini kita datangkan tamu langsung dari luar kota. Yaitu dari mana? Dari kota Jakarta. Dan kebetulan tamu kita ini tamu tidak diundang yang tiba-tiba datang ke sini. Alhamdulillah, mampirnya nggak jauh beda. Mampirnya tetap di base campnya Kebo Kluyur. Dan selamat datang tamu kita, Pak Arya Sena. Saya manggilnya Pak atau Mas ini enaknya? Oh, bebas. Bebas ya? Mbah juga boleh. Mbah boleh. Ya kan? Yang kemudian satu lagi ini asing juga nih bagi kita nih. Tapi sudah melalang buana dia. Sama Dengan nama siapa, Pak? Romi. Pak Romi. Saya manggilnya Mas, Bapak Bebas. atau Mbah? D Ya. Ya, untuk sobat petualang, sebelum kita lanjut kemana-mana dengan bicara atau bincang-bincang dengan narasumber kita kali ini, tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kebo Kluyur Adventureholic. Oke. Dan selamat datang untuk tamu kita yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini juga. Gimana nih Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, Bang Romi sendiri kabarnya gimana? Aman terkendali. Oke. Sebelum ke Madiun ini ceritanya dari mana aja nih Bang? Wah, ini lumayan nih kalau cerita. Enggak cukup 7 hari nih. Singkat. Gitu kita keliling ya sebenarnya. Ya punya program sendiri sih kebetulan untuk etape keduanya Madiun Jakarta itu memang dari awal sudah kita rencanakan. Itu kita dari Depok, Cibinong, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Cimahi, Bandung, Sumedang, Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, Leri. Hup Bang, hup. Gak usah banyak-banyak Bang, gak usah banyak-banyak. Ini nanti sampai pagi ketemu pagi lagi gak ketemu ini Bang, ya kan? Ya alhamdulillah kita sudah ketemu di sini Bang untuk kesiakan kalinya, dan kita bisa sharing-sharing di sini ya. Mumpung ketemu teman-teman mungkin yang ada yang sedang nonton tayangan ini bisa komen di bawah, mau salam-salam, mau tanya-tanya, atau mau titip pertanyaan ke teman-teman, mau transfer duit nggak apa-apa untuk support kita. Ya. Oke, Bang Arasena, maaf nih saya potong kan. Nah, Bang Arasena datang ke Madiun ini yang keberapa kalinya, Bang? Alhamdulillah kalau untuk mampir lama yang 2 kali. 2 kali ya. Kalau selewat-selewat sering. Lewat sering. Kalau lewat tuh sehe juga nggak Bang? Iya, sama tukang biasa rujak cingur. Oh, rujak cingur. Iya. Oke, untuk Madiun sendiri Bang, kenapa sih Bang selalu jadi jujukan Abang ketika datang dari Jakarta selalu ingin mampir ke Madiun ini? Apa sih Bang yang jadi daya tarik atau yang narik-narik baju Abang atau tas Abang untuk datang ke Madiun dan base camp kita jadi jujukan ini apa Bang? Betah di sini Nah, beberapa hari. berapa hari ini apa Bang ini? Yang jelas bukan tukang brem ya. Bukan. Satu, di sini tuh seperti rumah kedua ya. Teman-teman di sini tuh ramah-ramah. Dalam artian mungkin kalau kita hanya berbicara konteks ramah itu kan luas ya. Di sini artinya tuh ramah dan nyaman. Dalam artian aku di sini ya kayak di rumahku sendiri. Teman-teman yang baru kenal ya udah kayak seperti yang udah puluhan tahun kenal, seperti kenal Romi. Dalam artian tuh pure di sini bukan pure yang dibuat-buat. Jadi betah ya, kita juga bisa nangkap kan. Oke. Dari bahasa wajah, dari gerak tubuh itu bisa kelihatan. Jadi memang di sini tuh menyenangkan, ramah. Oke, untuk Bang Romi sendiri ini baru pertama kali datang ke Madiun Bang ya? Iya, kalau sehari 2 hari baru hari ini. Nah, baru sekarang. Kalau sebelum-sebelumnya? lewat aja stasiun. Mampir, Oh, permisi doang. oh iya. Mampir di stasiun ambil nasi pecel yang di bawah itu. Mesen berangkat lagi. Berangkat lagi, ya. Datang ke sini Bang. Ke Madiun itu pertama kali yang ditemukan apa Bang? Suasananya atau bagaimana Bang? Tuh, kalau misalnya Madiun awal tahu ya kalau menetap tuh kayak suasana kayak nightmare, panas atau apa mencekam gitu. Ya akhirnya setelah hari ini nginap, bertemu juga sama teman-teman di sini. Jauh sama yang diduga sebelumnya. Oke. Asik, menyenangkan. Di situ tadi ada kata mencekam ya. Mencekam ini mencekam bagaimana Pak? Wajah-wajah orang-orang ini mencekam semuanya Bang.
Enggak, mungkin kalau dari segi wajah mungkin umum ya, tapi kata Madiun itu mungkin sebelumnya pernah nempel kalimat yang masa lalu gitu gitu. Masa lalu ya. Tanda kutip Bang ya. Betul. Oke. Tanda kutip Madiun itu sesuatu gitu. Wow, gitu. Oke, kembali lagi Bang Arya. Untuk Madiun kedua kalinya ini kan tidak seperti yang datang pertama kali dulu Bang ya. Kalau untuk pertama kali dulu kita juga belum tahu nih kesan-kesannya datang ke Madiun ini bagaimana Bang? Nemuin apa aja kemarin waktu pertama kali? Boleh kita flashback sedikit Bang ya? Mumpung lagi di sini gitu. Yang jelas yang pertama itu ketemu saudara ya. Ketemu saudara, bukan teman lagi tapi saudara. Kedua, kita menemukan ada surga tersembunyi dari surga. Iya, lewat Madiun sini. Tetapi sayang surga ini belum terlalu terekspos. Dan itu memang indah. Betul-betul indah tempat ini. Kamu tahu anak muda surganya apa di Madiun? Gede. Bukan. Bukan, bahaya ini. Gede aku sebelah gede. Apa Bang surganya itu Bang? Kata kunci atau apa mau dibuka langsung sekarang atau nanti atau bagaimana Bang ini Bang? Kisi-kisi. Tempatnya indah ya. Seperti apa ya? Aku menemukan tempat di mana aku seperti main ke daerah Indonesia Tengah. Lokasi ini sebelumnya nggak pernah aku ketahui sama sekali. Aku nggak pernah berpikir bahwa ada tempat seindah itu dari pintu masuk kota Madiun ini. Selain tempat itu juga di bawah itu pendukungnya juga bagus sebenarnya. Cuman ya dengar-dengar beberapa isu selentingan katanya itu kurang dikelola. Sedangkan ketika saya mengunjungi lokasi-lokasi tersebut itu benar-benar keren. Asli keren. Nah, Abang itu bisa masuk ke tempat itu terus dikawal siapa Bang kok bisa masuk? Karena itu kan belum dikelola katanya tadi kan. Betul. Nah, di sini gimana ini Bang? Di sini poin utamanya. Ketika sampai di sini kan tadi dapat saudara. Ternyata saudara-saudara saya di sini itu mereka memiliki sebuah badan hukum yang melindungi pergerakan mereka di alam bebas. Ada wadahnya yang jelas. Karena wadahnya jelas, orang-orangnya jelas, struktur organisasinya jelas, sehingga saya sebagai seorang anggota organisasi atau orang yang sering berorganisasi langsung memahami kinerjanya dan merasa yakin. Walaupun saya dengar katanya tadi ya itu belum dikelola, tapi saya memiliki keyakinan dengan memiliki saudara-saudara yang ada di sini, yaitu Kebo Kluyur ini. Dari sinilah saya merasa yakin bahwa selama tempat saya bernaung atau tempat saya berjalan bersama menuju lokasi tersebut, karena memiliki dasar hukum, di situ juga pasti ada payung hukum yang akan melindungi pergerakan kita di lapangan. Oh iya. Bicara dasar hukum ini Bang. Untuk pecinta alam atau organisasi yang bergerak di outdoor, ini kan jarang kita temuin Bang ya. Mungkin dari teman-teman Kebo Kluyur yang mau menanggapi kenapa alasan membuat dasar hukum ini tadi, badan hukum legalitas. Mungkin siapa ini, Mas Samari atau Mbak Lia? Silakan. Gimana Mas? Ya. Mungkin kita awalnya memang ingin bagi organisasi memiliki hak cipta seperti halnya khususnya logo. Jadi ketika kita punya badan hukum, jadi tidak sembarang orang bisa memakai logo itu tanpa izin kita. Hak cipta atau bagaimana? Hak cipta itu logonya itu kan itu kan dilindungi kan hukumnya. Yang kedua, untuk kita berkegiatan, misalkan kita harus melintasi instansi, kita pasti ditanya itu kelegalannya organisasi itu pasti ditanya itu nggak bisa kalau kita instansi baik swasta maupun instansi pemerintah pasti nanyakan itu. Jadi itu kartu saktinya itu kuncinya di situ. Jadi kita tujuannya awal di situ. Oh, berarti membuat sebuah dasar hukum dengan legalitas formal ini agar kita bisa permudah akses gitu Mas ya. Oh gitu. Kalau prosesnya itu gimana Mas? Sulit atau mudah atau harus bolak-balik? Kan ini kan biasanya kalau badan hukum itu kan harus ber-SK Kemenkumham atau apa itu bagaimana? Ya kemarin estimasi waktunya dari kita pertama kali ke notaris sampai ke Kemenkumham, kalau terbit sertifikat Kemenkumham itu kurang lebih 2 tahun.
2 tahun lamanya. Kita ngantri itu 2 tahun. Jadi Kebukuyur sendiri sebenarnya sudah ada dari 2003, tapi secara badan hukum keluarnya tahun 2016. Oh gitu. Oke, Mas Romi, jangan sudah dengar ya ini dari teman-teman ini seperti ini, tanggapannya gimana Mas? Belum punya tanggapan, tapi kayak masih nyimak kayak dulu ya. Nyimak dulu aja ya. Lanjutkan aja Jenengan dulu. ngalir aja pokoknya ya. Betul. Karena jenengan datang ke sini kan juga ngalir dengan Mas Arya Sena Benar, ini. benar. Mas Arya kemana, jenengan juga ikut. Iya. Oh iya, gitu. Oke, mungkin teman-teman yang ingin bertanya atau sharing dengan Mas Arya Sena silakan, tapi kita sembunyikan dulu ya surga yang tadi lah ya. Kita sembunyikan dulu atau kita floorkan langsung? Boleh step by step. Step by step ya. Iya. Step by step. Surganya itu ada di Madiun saudara ya. Jadi kalau Anda ke Madiun jangan lupa cari surganya itu di mana. Lewatnya siapa? Mas Arya Sena harus lewat siapa Mas? Kebokluyur. Alhamdulillah. Ya, untuk kembali lagi ke legal formal Mas. Setelah ada legal formal, apa yang dilakukan teman-teman Kebokluyur ini Mas? Kita sebelum pandemi kita ngobrol sebelum pandemi ya, kita mengangkat kerjasama dengan desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Madiun. Ketika kita ingin mengenalkan dari potensi wisata desa wisata itu kepada khalayak, khususnya masyarakat kota Madiun. Oh ternyata di kabupaten itu ada tempat desa wisata seperti ini, camping ground. Kita kemas acara itu seperti camping dan musik seperti itu. Oh iya. Ketemu kata kunci lagi. Ada surga, ada wisata, ada camping. Di manakah itu? Monggo Mas Arya Sena bisa diteruskan kata kuncinya Mas. Ya, jadi memang ini mungkin banyak ya dari kalangan pendaki yang belum tahu tempat ini. Gue sih kasih tahu aja. Gue garansi. Gue sendiri ya mohon maaf, kebetulan diberikan banyak sekali pengalaman melakukan pendakian ke berbagai tempat, itu juga kaget. Ya. Tempatnya dekat dari Madiun ini sekitar 2 jam ya. Sampai nggak? Dari kota Madiun sampai nggak? 2 jam. Tempatnya dekat, jalan bagus, akses, hanya mungkin kurangnya kendaraan umum. Di situ kita satu di tempat lokasi awal itu kita selain desa wisata juga ada sebuah buper ya. Itu cukup bagus, asik. Kalau untuk santai sama keluarga tuh rekomen. Karena memang di situ lengkap ya, mulai dari sarana MCK, terus yang lain-lain pendukung lah. Sarana pendukung dari kegiatan outdoor ringan terutama camping itu cukup lengkap. Sebut aja namanya Nongko Ijo. Mungkin ini orang-orang yang di luar dari Madiun dan sekitarnya mungkin masih agak asing ya, Awam. tapi gua jamin datang. Kalau nggak suka hiking lu boleh main ke situ. Camping pun enak. Kalau mau hiking nggak jauh-jauh dari situ. Nah, hiking. Ada tambahan lagi nih. Dari sobat petualangan bisa tebak ini. Mungkin clue-nya makin lama kita ngobrol makin ketahuan ini. Buka-bukaan ya? Buka-bukaan, tapi kita pelan-pelan bukanya. Paling enak meretelin Mas. Pretelin satu-satu Iya, ya. Satu-satu. Nah, Pakai lidah ya. Arya Sena ini kok bisa nyampe tempat situ ini alasannya apa dulu? Itu ada Awalnya acara gimana? apa? Gitu. Ini apa ya? Nggak pernah terpikirkan. Jadi ketika saya ada di satu daerah di Jawa Tengah, di situ ada sebuah momentum dan ternyata kurang apa ya? Kurang berhasil lah. Tiba-tiba ada seorang rekan saya ya, seorang wanita yang cukup tangguh juga. Dia menjadi jembatan gitu. Awalnya saya nggak begitu paham karena memang tidak mengetahui dan tidak mengenal, hanya sekedar tahu, sekedar kenal. Tetapi setelah terjadi komunikasi yang baik antara rekan saya ini, terus rekan saya menyampaikan kepada saya, muncullah nama Mas Amari dan Kebokluyur dengan penjelasan bahwa Kebokluyur ini bla 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 seperti yang sudah diceritakan tadi, memiliki dasar hukum, memiliki segala macam atribut yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah kegiatan, apalagi kegiatan ini saat itu di musim pandemi. Iya. Jadi memang membutuhkan sebuah organisasi ataupun IO yang betul-betul bisa melindungi kita secara hukum dan mengetahui betul seluk-beluk hukum yang ada di daerah tersebut. Jadi waktu pandemi
Bang Arya ke sini, Betul. disambut dengan teman-teman dengan acara yang Luar biasa. luar biasa. Betul. Nah, silakan lanjut Bang. Nah, jadi karena memiliki semua yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah acara, tanpa ragu melangkahlah ke kota ini dan bertemulah dengan rekan-rekan di sini. Dan seperti dugaan sebelumnya, ternyata selain sambutan yang baik, juga perlindungan yang baik, dihadirkan juga sebuah acara yang sangat menarik dan sangat berkesan di dalam relung hati saya. Sebuah acara yang mungkin betul-betul akan selalu teringat. Itu teman-teman itu nggak ada seminggu loh Bang persiapan itu Bang. Itu luar biasa. Hitungan hari itu. Hitungan hari itu. Luar biasa. Ibarat kata kalau zaman dulu tuh apa bangun candi itu namanya apa? Tiban. Tiban. Satu malam jadi, ya kan. Bandung Bondowoso. Nah, itu udah. Setelah sampai di situ berlanjut lagi ya Bang itu Bang. Betul. Setelah kita mendapatkan sebuah acara yang sangat berkesan, dan acara ini cukup penting ya, itu launching buku. Dan berkat acara itu juga akhirnya buku saya bisa kejual sebanyak 2.500 eksemplar sampai saat ini. Jadi salah satu pendukung termasuk salah satu sarana promosi yang luar biasa, karena kan masuk media. Satu di JTV kita diliput, terus masuk Solo Pos atau Jawa Pos saya lupa. Jadi nggak menyangka sampai sedahsyat itu dalam waktu yang sangat singkat. Itu saya gitu loh. Jadi kalau untuk teman-teman juga, gue juga berani merekomendasikan kalau teman-teman itu mau ke Madiun terus mendatangi surga tersebut, gue rekomen banget ya. Gue bukan promosi nih, enggak, ini fakta ya, dari runtut cerita yang tadi kita bicarakan itu fakta, dan gue mengalami sendiri. Bisa kontak gue kalau percaya, dan bisa gue buktikan di tempat ini. Jadi memang betul-betul luar biasa Mas. Itu kalau masalah kesan. Kita patut bangga anak muda. Kita patut bangga ini kita ini punya baju ini. Ya. Nah itu setelah acara pembukaan selesai, Bang Arya langsung pulang atau langsung pergi kemana? Enggak, aku langsung melakukan, karena mungkin Meditasi? Iya, naluri pendaki ya. Naluri pendaki meditasinya jalan kaki Mas. Siap. Biasa itu. Gendong-gendong keril. Tapi saat itu aku nggak bawa keril, malah Mas Danang nggak bawa keril. Danang kepe ini? Iya. Wah, juara. Datang dewe. Numpang eksis Mas? Oh iya. Itu kenapa dibilang surga tersembunyi atau sebuah mutiara? Karena selain indah, di sini juga ada saksi bisu dari perjalanan seorang jenderal besar kita juga ada di lokasi ini. Jadi lokasi ini selain indah juga merupakan situs bersejarah. Karena di sini meninggalkan jejak seorang panglima besar yang telah membuat negara kita bertahan sampai detik ini. Beliau adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Di sini teman-teman juga akan bisa mendapatkan itu. Selain itu juga ada saksi bisu lainnya adalah sisa-sisa dari perkebunan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Dan itu pun gak kalah menarik kalau untuk dibahas. Gak cukup 7 tahun, 7 hari, 7 bulan, 7 jam dan 7 detik, itu lama. 7 turunan juga sulit Bang. Betul, sulit. Turunan tanjakan ya. Oke, sebelum lanjut ke klimaknya Bang, saya tanya dulu nih, Mas Danang, kenapa kok mau nemenin Mas Arya Sena dulu? Alasannya apa Mas? Ya Mas kameranya sana loh Mas. mungkin sih waktu sebelum, sebenarnya saya nggak bisa waktu itu Bang ya. Waktu sore ngobrol diyakinin Bang Arya, ya udahlah gas, besok pagi langsung berangkat gitu aja, udah nggak ada apa persiapan atau feeling apa. Terus Mas Amari nambahin, terus pokoknya baturi Mang Anu turun didampingi sebagai anggota yang memiliki tanggung jawab Militan. Mau neo militan loh, ben keren ini. berat saya bilang militan, tapi ya memang militan Letre. Meletre. ya waktu itu memang dadakan sekali. Jadi sore Bang Arya ngajak, saya izin istri, ya CC sama istri, Syarat? nggak ada Oh, syarat. syarat ya ada. Istri saya memang mendukung waktu itu. Iya.
Terus malam waktu habis acara launching kita briefing sebentar itu, pagi berangkat dah kita. Untuk persiapan barang-barangnya, Siapa terus teman-teman? lihat Mas Arya ini kayak gimana? Orangnya serem atau gimana gitu? Kalau di komunitas kita, Bang Arya ini seperti Pak Ketua BURI. Oh, Istimewa, istimewa. istimewa. Nggak banyak Pokok bicara. nggak berhenti pokoknya. Oh ya. Kita yang di belakang udah nggak salah udah jalan lurus. Ketel ya? Istimewa pokoknya. Saya sampai, ampun bos. Waktu itu Bang Arya ditemenin teman-teman itu mulai dari titik awal atau bagaimana? Bang? Dari Nongko Ijo. Dari Nongko Ijo. Nongko Ijo ya dikawal beberapa rekan juga, memang ada yang dari sana. Rekam sih ya. Ya, tapi ya paling banyak udah nggak banyak juga sih ya. Ada beberapa orang sih, aku nggak bisa sebutin nama, sebutin Danang aja lah. Sama temanku Mbak Kamidah sama putraku Rirwan Pratama. Kalau dari sini ya Mas Danang. Ya, tapi selama perjalanan itu memang luar biasa ya. Jadi oke, gua cukup lama malang melintang dalam dunia pendakian. Tapi pendakian kemarin di Wilis itu memang beda. Karena satu bersama anak, terus bersama rekan-rekan baru, saudara bisa dikatakan. Tapi Itu baru ketemu sekali langsung Betul. pendakian Bang ya? betul, dan sebelumnya sudah memberikan kesan yang istimewa. Tapi Bang Arya sana nggak menaruh curiga sama wajah-wajah teman-teman akamu? Nggak ada yang gila nggak waktu itu bareng. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya nggak ada yang bisa nyaingin kegantenganku. Keren. Barangkali berangkat berlima pulang bertujuh gitu Bang? Wis gak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Terus waktu perjalanan kita udah mulai mendekati teman-teman ini, mendekati ke Arlur ini ya. Mungkin bisa dibuka dikit-dikit Bang, ceritanya Bang. Ya, karena mungkin kalau kita menggunakan jeep atau ojek itu udah biasa ya. Tapi di sini kita off road dulu sebenarnya. Karena kita dikasih jalur yang sedikit berbeda. Ya, bukan jalur perkebunan tapi jalur penduduk yang kita naik ke bukit itu ingat motor sampai ngebul. Ya, kita bawa sendiri motor karena memang pintu masuknya itu cukup jauh dari lokasi Nongko Ijo. Tapi bukan berarti seorang pendaki itu berhenti karena lokasi jauh, enggak. Kebetulan kita dilengkapi dengan sepeda motor, jadi ada nuansa baru. Iya, kita motoran dulu off-roadnya walaupun pakai Mio waktu itu ya. Mio Tapi ban tahu. asik banget, asik. Nah, itu kondisi trek di awal-awal kalau kita jalan kaki ya cukup ngos-ngosan ya. Tapi pemandangannya tuh cukup terbuka, bagus. Nah, di situ kalau nggak salah diceritakan oleh salah seorang rekan kita dari Kare itu, katanya ini bekas perkebunan Belanda. Jadi historisnya jelas itu ya. Terus nggak lama nanti kita sampai ke daerah Pulau Sari, di mana tempat di situ ada rumah-rumah pekerja. Afdeling ya. Nah, di situ kita istirahat dan bisa ngambil air. Nah, dari situlah perjalanan dimulai dengan berjalan kaki. Karena saat itu musim panas, ya sedikit berdebu, tapi tidak membuat langkah kita berhenti. Terus nah, kira-kira Itu musimnya musim hujan atau musim panas, kemarau? Musim kemarau. Musim kemarau. Kira-kira 1 atau 2 jam kita akan ketemu sebuah bukit yang indah. Dia terbuka, di sebelah kanan itu punggungan, lembahnya bagus, tapi minus angin ya, anginnya cukup besar, pemandangan luar biasa, dan bukit ini biasa disebut dengan nama kalau nggak salah itu Bukit Teletabis. Itu spot yang juga luar biasa, dan ini masuklah untuk kategori pendaki-pendaki pemula yang mau coba sampai ke Bukit Teletabis. Untuk camping juga cocok Bang ya di situ. Cocok, cuman sayang mungkin minusnya air di situ. Air. Kurang tahu nanti kalau sudah bisa dikelola dengan baik. Ya semoga aja PDAM sampai atas gitu Bang ya. Amin, atau ada tukang aqua ke atas gitu. Gitu. Langsung. Gitu. Terus waktu di bukit itu tadi Bang, terus Abang nemuin hal yang beda nggak dengan bukit-bukit yang lain, atau punya nilai kesamaan bukit ini dengan gunung-gunung yang lain atau bagaimana Bang? Kalau persamaan pasti ada aja. Persamaan
selalu ada dalam setiap gunung, tapi karakteristik gunung kan beda-beda. Siap. Karakteristik gunung. Nah di sini mungkin dari kondisi puncak punggungannya dia terbuka, dan spot terindah sebenarnya atau pemandangan di situ sebenarnya bukan di saat matahari itu masih terang. Justru ketika matahari sudah digantikan oleh malam. Karena city light-nya di situ luar biasa. Jadi bisa ngelihat rumah-rumah penduduk, Betul, cahayanya dari situ Bang. cahayanya indah sekali. Walaupun pemandangan siang tuh nggak kalah indah. Jadi memang luar biasa. Terus setelah lepas dari situ kita datar sedikit, turun masuk ke dalam hutan. Nah, cukup kontras yang sebelumnya itu vegetasinya rerumputan, kita akan masuk ke dalam sebuah hutan heterogen yang sangat lebat dan cukup lembab. Di sini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan apa ya, bunga-bunga gitu. Pokoknya lebat lah hutan heterogennya. Lebat, lembab, Betul. gitu ya. Jadi secara vegetasi banyak tumbuhan-tumbuhan yang bagus untuk Betul. dilihat mata dilihat. telanjang kita Bang ya. Betul. Ini kira-kira 1 jam lah. Lepas area hutan lebat ini kita akan memasuki sebuah nuansa baru. Ya, kita mungkin bagi yang pernah main ke Lombok nggak asing dengan selepas hutan ini, karena kita akan menemukan sabana. Sabana. Betul, sabana, tapi rumputnya agak tinggi dia. Rumput, hutan lebat, sabana. Nah, betul. Wah, ini teman-teman kayaknya udah ada yang tahu ini ya. Mungkin teman-teman sudah nggak penasaran lagi, tapi cerita Bang Arya ini bikin penasaran lagi. Apa yang Bang Arya temuin ini bakal nanti teman-teman sobat petualangan yang mau melakukan pendakian maupun melakukan perjalanan akan tahu bagaimana petualangan mendaki di bukit ataupun di Gunung Wil ini. Keceplosan, dikat Siti ya editor. Oke Mas, dari situ Bang, Abang penasaran untuk naik lagi atau enggak itu? Oh jelas, karena Atau merasakan capek, haus, terus minta dia gendong atau bagaimana? Kayak Jenderal Sudirman dulu kan ditandu Bang. Iya. Gitu. Apa enggak pengen ditandu sama ini juragan tandu ini Bang? enggak, aku justru pengen nandu dia. Gitu. Oh. Apa yang ditandu ya? Nyata kamu. Jadi langsung aja, ini miniatur salah satu gunung yang indah. Karena ketika saya teringat jalur Baunau dari Sembalun itu kan ada jalur Sembalun Lawang, ada Baunau ya. Ketika saya teringat jalur Baunau itu kok mirip kondisi hutan heterogennya sebelum kita memasuki padang rumput ya, padang sabananya. Jadi kita masuk dulu ke dalam hutan, kira-kira 1 jam dalam hutan, keluar hutan kita akan menemukan sebuah sabana. Nah ini sama persis, cuman ya menurut saya ini jauh lebih indah, tapi sebelum 7 Bukit Penyesalan. Ini jauh lebih indah ya, dia langsung naik ke atas dengan pemandangan yang istimewa, keren. Jadi teman-teman ini nggak usah jauh-jauh ke Sembalun, datang ke Madiun aja bisa ya? Ada miniatur Rinjani lewat Baunau. Hampir sama persis. Di sinilah saya sempat mengatakan sama Mas Danang, wow ini miniatur Rinjani nih. Gitu. Karena memang sama persis. Kurang meriah sih pokoknya. Betul. Sobat petualang nggak jauh-jauh ya. Kalau kalian ingin merasakan miniaturnya Rinjani, datang ke Madiun. Nanti teman-teman ini yang akan menyambut kalian. Miniatur jalur Sembalun lewat Baunau. Ya, walaupun tidak sama persis, tapi mewakili. Jadi buat teman-teman yang belum sanggup atau belum mampu karena biaya cukup besar ke Rinjani, bisa lah main-main dulu ke tempat ini. Karena di tempat ini saya berani kasih garansi ya, cukup puas. Anda datang ke lokasi ini cukup puas. Dan ketika nanti sampai ke puncak mungkin sedikit kurang puas, tapi kepuasan Anda akan terbayar sepanjang jalur terbuka ini. Karena disitulah spot terindah dari lokasi ini. Jadi memang nanti samar-samar juga akan kedengeran air terjun Sedudo itu dari sebelah kiri. Dan yang paling keren di sini tuh masih banyak elang Jawa. Elang Jawa Bang. Iya, alap-alap atau elang Jawa ya, aku Iya. kurang tahu. Kalau Akamsi atau teman-teman yang di sekitar nyebutnya alap-alap. Oh, alap-alap. Tapi kita nggak tahu itu alap-alap atau elang, kan kita
sempat kenalan atau manggil dia nggak sempat bang. Nggak sempat, Gitu. nggak sempat ini ya. Oke, untuk Pak Ketua Umum mungkin bisa membaca kriteria gunung apa yang sedang didaki oleh Bang Arya Sena ini Pak. Jangan sebutkan nama, tapi kisi-kisinya. Pernah ke sana Pak? Pernah. Iya. Apa aja yang ditemui di sana? Ya panoramanya bagus, Panorama bagus. Hashtag ya. pokoknya bagus deh. Bagus deh. Oke. Oke deh. Oke Pak Slamet, mungkin sedikit sharing, tapi jangan buka dulu ini apa, tapi perjalanan ke sana ini menurut Mas Slamet ini dengan Mas Arya beda atau enggak ini? Sama. Jadi pernah ke tempat itu? Pernah. Sudah bisa ya baca karakter ini gunung apa gitu udah bisa. Oke, siap. Tapi memang bener cocok nggak apa yang disampaikan Bang Arya Sena ini cocok untuk dinikmati oleh pendaki-pendaki yang dari luar Madiun mungkin datang ke sini? Cocok gaib banget. Cocok gaya banget. Oke, yang terakhir nih. Ini pembuktian bener-bener ini. Mungkin dari Mas Samari. Ya justru yang disampaikan masyarakat tadi mewakili ungkapan hati dari kami semua. Jadi mungkin kami hanya bisa menyaksikan kan, tapi mungkin ada kendala untuk menyampaikan secara lisan. Nah, itu oleh deskripsinya sudah disampaikan oleh Mas Bang Arya tadi. Oke. Bang Arya, setelah sampai di Punggungan itu, Bang Arya makin penasaran nggak untuk naik ke atas itu? Oh tadi? jelas. Iya, Itu jelas itu. jam berapa itu Bang sampai ke sana Bang? Kita Oh, sudah sampai malam atau enggak juga. Jadi memang perjalanan cukup singkat? enggak dibilang singkat, enggak dibilang lama juga enggak. Sedang-sedang aja lah ya. Untuk pendakian itu sedang-sedang aja. Kita sampai di dalam Punggungan tersebut itu mungkin udah setengah hari ya, sudah lewat tengah hari. Dan nanti sampai ke Batu Tulis. Nah, ini juga spot yang keren. Setelah melewati hutan-hutan pinus yang cukup lebat dengan jalur yang asik, kita ketemu sebuah pos yang dibuat juga oleh teman-teman dari Kebo Kluyur. Kita naik sedikit, masih kira-kira 3 atau 4 langkah kita akan ketemu sebuah batu yang besar. Dan batu ini juga ada unsur-unsur kliniknya. Wah, ini Makin lengkap kan? spesialis banget ini Mas Arya Sena untuk bicara masalah klinik, mistis, mitos ini Bang Arya ini emang jagonya. Legend. Ya. Jadi teman-teman kalau nggak datang ke Madiun, saya jamin rugi karena Bang Arya sendiri yang sudah berpengalaman kemana-mana sudah membuktikannya. Nah, untuk mitosnya apa? Kita boleh tahu nggak Bang? Justru aku mau menggali. Mau menggali ini? Iya. Kenapa disebut Batu Tulis? Apa karena memang ada peninggalan yang tertinggal di batu dengan pahatan-pahatan. Sedangkan saya sempat dengar cerita dari Mas Muryani itu memang di situ di bulan-bulan tertentu itu banyak penduduk sekitar berziarah ataupun melakukan ritual. Jadi jelaslah ini memiliki nilai klinis gitu kan, Nama-nama mistis. ziarah itu saya teringat kalau diajak Bapak mau suruh itu diajak ziarah, tapi ke makam Bang. Ini kok ke batu Bang? Nah itu dia, mungkin di sinilah ada sesuatu yang mungkin kasat mata ya, tidak bisa dilihat oleh mata biasa ini, tetapi mungkin di situ ada nilai-nilai yang bisa digali. Entah, tentunya kearifan lokal ya. Kita soalnya nggak bisa menjudge apapun ya yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat karena memang itu sudah adat istiadat ataupun merupakan bagian dari kepercayaan mereka terlepas dari agama apapun. Yang jelas ini sesuatu yang unik. Kearifan lokal tadi Betul, ya. kearifan Yang lokal. masih dijaga oleh masyarakat sekitar mungkin. Betul. Lepas dari batu itu kita naik lagi medan parah lagi. Nanti kita ketemu satu spot yang juga dibuka oleh rekan-rekan Kebo Kluyur. Nah, di situ cukup terbuka, kita istirahat. Nah, di situ memang pemandangan sudah tertutup. Tapi lepas dari itu nanti kita naik sedikit, kita ketemu sebuah gunungan berbatu. Wih, ini pemandangan keren lagi nih. Ini Ya, bisa digambarkan. Itu kita ketinggian berapa itu Bang? Kita bisa lihat apa aja di situ? di situ yang jelas kita bisa lihat sabana di bawah kita, terus kiri kanan itu masih ada pegunungan hijau bagus dan juga burung elang. Di sini semakin jelas. Makin jelas kelihatan itu Makin burungnya jelas itu ya. kelihatan. Burungnya itu nggak 1 2 gitu ya.
Tapi ada kejar-kejaran ya Mas Denang ya. Pas ada kejar-kejaran ya. Jam kapan mungkin ya? Jangan-jangan kamu juga ikut ngejar itu Mas. Saya yang dikejar. Dicaplok nggak sampai. Nah di sini sebenarnya ininya bisa dikatakan lokasi setelah lepas pos 5 ini ya, tempat yang dibuka oleh Kebo Keluyur ini bisa dibilang ini spot terindah. Ya sebelum nanti kita ketemu pertigaan jalur dari Nganjuk, ya apa namanya Mas? Tempat itu yang pertigaan itu jalur Tapal batas. tapal batas ya, kita ketemu tapal batas. Di situ udah perbatasan antara Madiun dengan Nganjuk, Bang. Iya kalau nggak salah ya. Di sini juga cukup lebar. Tetapi bagi rekan-rekan yang mungkin memiliki kekurangan seperti saya, ya, bisa melihat sesuatu yang nggak enak dilihat. Justru tempat ini nggak enak. Tempat ini nggak enak. Satu, dia sangat terbuka dengan angin lembah yang sangat kencang. Tapi kelihatan jelas atau enggak Bang itu, Bang? Apanya tuh? Sisi apanya nih? Sisi yang kekurangan abangnya tadi. Kalau buat saya pribadi jelas. Jelas banget. Saya melihat ada sedikit tanda kutip, ada 2 orang pendaki sedang terbujur kaku ya di balik sebuah kayu. Itu langsung saya sampaikan sama Mas Muryani, dan Mas Muryani mengatakan loh betul Mas di situ tempatnya. Oh dia kalau gitu. Besok kita harus datangkan Mas Muryani nih. Siapa 2 orang itu? Ya jadi lepas dari itu kalau soal pemandangan sudah biasa, tetapi sebelum mencapai titik ini sampai nggak bisa ngomong. Luar biasa indahnya. Keren. Jadi datang aja ke tempat ini, nggak usah ragu masalah. Banyak yang mengatakan, loh nggak ada pintu perizinannya gitu kan. Ya kita nggak usah terlalu pusing dengan itu, karena sebelum kita melangkah ke sana, kalau kita berjumpa dengan rekan-rekan dari Kebo Keluyur, payung hukumnya di sini punya, dan di sini juga punya jalur birokrasi yang dijamin legal. Jadi teman-teman yang mau ke sini, ke lokasi ini, gak usah ragu. Gue bisa memberikan garansi dan bisa jadi jaminan juga. Gitu. Jadi teman-teman gak usah takut, gak usah bingung ya. Kita siap memfasilitasi bagi teman-teman yang ingin melakukan pendakian di wilayah Madiun. Bisa dibuka Bang, ini namanya apa sih Bang? Kalau menurut sumber yang dipercaya ini namanya Gunung Wilis. Gunung Wilis ya. Jadi Gunung Wilis ya. Ngono meneng ket mau daneng ya. Jadi Gunung Wilis ini tidak hanya melewati jalur daerah Trenggalek, Nganjuk maupun daerah timurnya Madiun, Kediri. Tapi di Madiun pun juga punya jalur Bang ya. Betul. Dan memang recommended juga ya di sini. Recommended. Di situ di setiap pendakian, di setiap jalur itu kita punya kelebihan sendiri-sendiri Bang di Madiun ini kan. Nggak kalah beda dengan pendakian gunung lain-lain Bang ya. Justru aku bilang dari Madiun ini keren ya, karena satu historisnya tuh tinggi banget. Karena di sini ada jejak orang besar di negara kita dan orang yang sangat berjasa kepada negara kita. Seperti saya sebutkan tadi, beliau adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan beliau melewati salah satu bukit yang cukup terkenal, Bukit Ombang-Ambing, masuk turun ke bawah ke arah Pulau Sari. Jadi teman-teman yang suka juga dengan historis bisa datang ke sini. Jadi bisa wisata alam, wisata sejarah, napak tilas, Betul. serba dapat semuanya, dapat semua ya poin-poinnya. Semua, iya. Wisata medis, wisata kliniknya juga ada. Wah, ada kalau mau. Ini religi atau klinik ini bahasanya? Beda. Beda Klinik, ya? Klinik kalau ya? religi bukan. Iya. Gitu. Oke, dari perwakilan Kebo Keluyur ini, siapa yang mau menjelaskan kenapa sih Kebo Keluyur bisa dipercaya dengan Mas Arya Sena atau Bang Arya Sena ini bisa memfasilitasi sedemikian rupa, bisa memberikan akses jalur yang luar biasa ini? Mungkin Mas Amari bisa menjelaskan Mas. Nah, kebetulan kita kan terkoneksi dengan Akamsi yang di bawah kaki Gunung Wilis itu, yang jalur Wilis dari Kabupaten Madiun itu. Kita awalnya itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebelum pandemi kita sering mengadakan event-event camping, musik, camping fun-fun itu di desa-desa wisata sekitar itu. Kebetulan kita akhirnya kenal dengan mereka memberi akses pada kita. Tenan.
gini loh men, gini sobat, teman-teman ke Bulu itu udah gini ya kan, siapa lagi? Terus bisa nyampe izin, dapat izin dari pemangku wilayah, dari yang mempunyai akses di wilayah perkebunan itu bagaimana mas ceritanya mas? Ya kita tetap secara birokrasi tetap kita bikin surat. Di surat ya. Tetap surat kita Tetap. nggak asal naik nggak. Tapi teman-teman sobat petualang yang ingin naik nggak perlu ambil pusing itu suratnya bagaimana kita yang Teman-teman yang fasilitasi. iya. Oh, tinggal datang, Ya, datang. konfirmasi, siapkan duit yang penting ya. 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 Tinggal datang, konfirmasi, bawa duit, kita jalan-jalan. Sobat petualangan, sobat petualang yang ingin tanya-tanya silakan komen di sini ya. Jangan lupa like and subscribe. Ikuti terus channel YouTube Kebokluyur Adventureholic. Kalian akan dapat sesuatu yang baru, sesuatu yang beda dengan hal-hal yang mungkin tidak bisa kalian dapatkan di channel-channel lain. Oke, Bang Arya kita balik lagi. Bang, ketika mendaki di puncak, Bang Abang sampai puncak Liman itu. Sampai puncak. Dan di situ gimana Bang pemandangan maupun suasana auranya apakah masih sama dengan yang di bawah atau punya sisi yang berbeda Bang? Jelas. Karena di situ Abang tadi bilang di situ titik perbatasan antara Madiun, Kediri, Trenggalek dan lain-lain itu. Kalau di titik perbatasannya jelas itu aura tanda kutipnya itu luar biasa kuat ya. Satu kalau dari sisi non logikanya itu ya. Sementara kalau dari sisi logikanya di situ tempatnya terbuka, sangat terbuka, angin kencang, sehingga memang di saat-saat tertentu mungkin akan membahayakan pendaki. Karena itulah, karena ada potensi yang membahayakan cukup besar, biasanya juga ada tanda kutip tertentu yang cukup besar di situ. Berarti ketika naik kita harus paling tidak harus mendapat pendampingan ya Bang, ya? Betul, satu itu yang belum pernah harus dapat pendampingan. Kedua karena memang kenapa harus ke Kebokluyur? Karena pemangku kuasaannya, pemangku wilayahnya di sini kenal, kayak mungkin dari perhutaninya ataupun instansi terkait ya di desa-desa yang memang kita harus lewati dengan birokrasi. Teman-teman di sini cukup mumpuni, cukup menguasai. Jadi sebenarnya itu sih Mas. Kalau masalah teknis di lapangan ya bisa diatur juga di sini di covering karena rekan-rekan di sini juga cukup berpengalaman dan yang paling penting teman-teman di sini tuh sangat mengenali medan. Oke. Itulah. Oke, kembali lagi ketika teman-teman sobat petualang yang ingin datang ke Madiun terus kebingungan alat, saya tanya ke teman-teman Kebokluyur nih Bang. Mungkin Mas Slamet bisa menjelaskan perlu nggak sih Mas kita persiapan alat-alat banyak dari luar kota yang mau datang ke sini atau mereka tinggal datang aja kita yang siapkan Mas? Bagaimana Mas? Tinggal mintanya sana. Kalau alat dari sini Siap. siap. Apapun itu kita siap ya, lengkap ya? Siap. Lengkap. Ya alhamdulillah. Jadi teman-teman yang dari luar Jawa atau luar Madiun yang ingin datang ke Wawak tok enggak apa-apa. Datang ke sini aja. Nanti kita siapkan keperluan kebutuhan logistik semuanya kita siapkan. Enggak usah khawatir. Bener Pak? Akomodasi siap? Siap. Biasanya naik apa kalau kita ke Wilis itu biasanya teman-teman ini? Apakah naik motor sendiri-sendiri atau diangkut pakai truk atau apa Pak? Ya tergantung teman-teman minta naik Bis bisa. sepeda motor bisa, pickup bisa, tergantung nanti permintaan. Loh kalau naik pickup itu apa nggak rawan Mas? Karena jalannya yang diceritakan Mas Bang Arya tadi emang jalannya terjal itu emang udah teruji pickupnya itu. Ya tapi kan di sana nanti bisa dijemput pakai sepeda motor. Kalau memang kondisinya di sana jalannya memungkinkan ya mungkin bisa sampai sana. Kalau tidak bisa otomatis kita pakai alternatif lain. Oh gitu. Kembali lagi untuk jalur Wilis ini Bang. Abang pas naik puncak itu turun langsung atau ngecamp di situ atau bagaimana Bang? Kita turun langsung. Turun langsung ya. Karena saat itu kebetulan salah seorang rekan itu nggak bisa untuk nge-blast karena waktunya sangat terbatas. Walaupun TikTok tetap keren, ya, tetap tidak mengurangi
kualitas dari pendakian yang saya jalani di Gunung Wilis. Tapi benar-benar harus safety ya ketika Betul. kita kalau ke pendakian gitu. Safety itu wajib hukum. Wajib ya. Jadi teman-teman sobat petualang yang ingin melakukan pendakian kemanapun atau khususnya waktu kalian ingin melakukan pendakian di wilayah Madiun, Anda harus siapkan safety. Safety mungkin dari peralatan, fisik dan lain-lain. Oke, Bang. Sampean kan dari tadi kan masih ngikut-ngikut ngalir aja. betul. Sudah dengar cerita banyak ini, Betul. sudah bisa nangkep nggak Bang? Nangkep deh. Nangkep. Nah, apakah Abang juga ingin naik ke Gunung Wilis juga Bang? Ya, kayaknya ketertarikan sudah ada, apalagi tadi dipermudah sama teman-teman Kebukuyur. Kan aku tuh kadang kalau mau jalan nggak mau ribet ya, mau birokrasi A, B, C gitu. Kalau sudah ada yang mewakilkan kan lebih asik. Lebih gitu. enak ya. Makanya Kita tinggal konfirmasi, Bener. tinggal WA kebutuhannya apa, berapa orang, kita langsung berangkat dengan teman-teman iya gitu. itu. Gitu. Nah, kembali lagi ke terhadap perizinan. Oke Mbak Lia, saya ingin tanya Mbak. Jadi waktu teman-teman mau pendakinya biasanya bikin surat Mbak ya. Ini rata-rata ini kirim surat kemana aja itu Mbak? Biasanya sih kalau untuk teman-teman itu ke ini apa namanya ke dinas terkait, terus untuk ke base camp pendakian ya biasanya perizinan polsek setempat. Kurang lebih itu sih. Iya. Jadi kita sepengetahuan semua instansi Mbak ya. Iya. Jadi nggak hanya satu instansi aja, semuanya kita bikin surat tembusan, berapa orang pun yang berangkat siap Mbak ya, kita bikin surat tuh ya. Soalnya ini saya nambahin ya. Soalnya di sana itu birokrasinya belum satu pintu. Ya pakai ini menjadi problem Mas, satu pintu ini. Ya mungkin belum adanya koordinasi di antara instansi-instansi. Jadi kemarin teman-teman gubernur juga ingin berinisiasi untuk menjadikan satu pintu, tapi ya ada kendala kita beberapa tahun ini. Tapi sampai sekarang teman-teman yang ingin mendaki masih bisa Mas ya? Bisa ya. Tanpa harus menunggu ini jadikan satu satu pintu perizinan bisa ya? Tetap pakai metode yang lama. Kita nyurati seperti polsek, lurah, di desa, sama ramil. Gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau itu jadi satu ya. Jadi kan lebih safety untuk pihak pendaki yang dari luar, untuk pihak kami ataupun pihak masyarakat setempat. Oh, Kalau ini misalkan harapan ya? Iya, harapan. Kalau untuk surat pun itu kami lakukan karena itu juga berhubungan dengan keselamatan. Kalau seandainya ada apa-apa dengan pendaki-pendaki akan lebih mudah untuk mengorganisir ke dinas-dinas terkait ya. Oh gitu. Oke. Saya ingin tanya lagi sebelum ke Bang Arya, ke Mas Slamet. Biasanya Mas Slamet, teman-teman pendaki ini satu teman keburu ini mendampingi berapa tamu sih Mas? Biasanya secara ideal lah teman-teman ini. Biasanya 3 orang, 4 orang. 4 orang. Itu teman-teman siap memang cover gitu ya, 1 orang gitu. Itu biasanya perannya apa sih Mas teman-teman keburu ini? Memandu atau bagaimana ya Mas? Kita Porter, siap. Tapi juga jadi pemandu juga. Ya. Nah, kalian juga nggak usah bingung. Teman-teman keburu ini siap apapun aja. Mau jadi tukang masak, tukang angkat galon, tukang angkat gas LPG, bisa. Komplit lah pokoknya. Komplit. Ya, serba paket hemat, ya kan. Harga bisa diatur. Japri mawon bos gitu. Oke, Bang Arya, terima kasih dengan saran dan ceritanya. Tapi saya ingin menggali lagi dengan nilai-nilai mistis tadi. Mungkin teman-teman ini masih banyak penasaran. Waktu pulang itu Mas, apakah juga diperlihatkan dengan sosok-sosok itu tadi Bang? Ada di satu spot yang mungkin cukup lembab. Ya tentunya ini merupakan pengalaman pribadi. Tidak semua orang bisa merasakan. Ya, kebetulan saya memiliki kelemahan, jadi akhirnya bisa merasakan. Dan saat itu saya menjadi orang yang terakhir berjalan, baik di saat kalau naik Mas Muryani, kalau waktu naik itu Mas Muryani kalau nggak salah. Cuman ketika turun itu saya. Itu kenapa kok ingin di belakang sendiri atau sengaja biar nggak terlihat jejaknya atau bagaimana? Bukan bermaksud untuk meremehkan ya, tapi karena naluri aja ya, naluri saya tuh selalu harus mengatakan
bahwa tidak boleh ada orang di belakang saya. Jadi saya adalah orang yang terakhir sampai ke perkampungan. Jadi saya harus memastikan, walaupun mohon maaf saat itu saya terhitung sebagai tamu, tapi naluri itu nggak bisa dipungkiri gitu ya. Jadi tetap ingin memastikan semuanya tuh sampai ke bawah. Jadi nggak boleh ada orang di belakang saya. Jadi saya sengaja memilih di belakang. Memang agak jauh saya kepisah itu. Tapi abang ngerasa nggak di belakang abang tuh ada orang-orang lagi yang ikut di belakangnya? Siapa tahu ada anak mbak, dua tadi ikut ke belakang, ikut pulang gitu. ada anak kecil dua, terus ada mbak-mbak ya. Nggak ayu, kalau ayu tak ajak boleh. Gendong Pak, digendong. Iya. Elek. ya gitu aja sih nggak. Kalau buat aku pribadi, buat gue pribadi ya, mau ketemu macem-macem gitu ya nggak ada masalah mas. Tapi karakter seperti ini kan sepertinya di gunung-gunung sudah banyak cerita-cerita kayak gitu. Bisa dikatakan memang hampir semua gunung ada, dan memang kita kan berdampingan dengan mereka. Permasalahannya agak sulit dipahami adalah banyak orang yang mengatakan wah hantu itu nggak ada. Coba suruh ngeliat biji matanya aja nggak ada yang bisa orang kan gitu. Dalam artian mau percaya mau enggak sebenarnya kembali kepada pribadi masing-masing tanpa perlu untuk menyerang pengalaman orang lain, karena gitu aja sebenarnya. Dan sisi ini buat saya itu ada, entah buat yang belum pernah merasakan. Ya ini bagi untuk sobat petualang yang pemula ya, yang mungkin dia dengan lihat tayangan YouTube yang kita hadirkan ini mungkin ada takut, agak was-was, ini gimana bang? Biar mereka tetap yakin bisa melakukan pendakian di Madiun gitu. Mereka nggak khawatir diikutin anak-anak kecil, mama atau apa gitu. Itu gimana bang? Yang pertama itu mentalitas ya, bahwa mental yang harus dibangun seorang pendaki itu tidak akan terpengaruh oleh cerita mistis model apapun, karena pendakiannya itu bukan untuk ketemu hal-hal mistis, ya, tetapi untuk menemukan jati dirinya dia sebagai seorang manusia melalui sebuah pendakian. Jadi kalau emang ente itu pendaki, mau di situ ada siluman ketek, siluman jempol, itu nggak ada urusan. Ya karena kita nggak nyari itu. Yang kita cari adalah sebenarnya bagaimana kita bisa menemukan keindahan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga kelak ketika kembali dari gunung kita bisa menceritakan hal-hal yang indah, hal-hal yang bermanfaat, juga hal yang positif yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di gunung cuman sehari atau 2 hari, tetapi pendakiannya sesungguhnya adalah di saat kita bersosialisasi, bermasyarakat, ataupun di saat kita sedang melakoni kehidupan kita ini, bukan di gunung. Jadi jangan salah paham nih anak-anak gunung ya. Lu di gunung hebat, tapi kalau lu dalam bersosialisasi cemen, lu bukan apa-apa. Tapi rata-rata anak-anak muda sekarang atau pendaki yang lagi in banget ini kan seolah-olah dia hanya mengejar sebuah keindahan melalui sosial media ini bang. Ya mungkin ini karena masih minim pengalaman ya. Jadi kedewasaannya tentu belum ada, karena memang untuk dewasa di dalam melakukan sebuah pendakian itu butuh proses. Nah, orang-orang ini dia belum berproses dengan benar ya, hingga kematangan berpikirnya itu sebagai seorang pendaki itu masih belum teruji sama sekali. Sampai tingkat safety, tingkat keamanan pun dihiraukan bang ya? Diabaikan. Sedangkan kalau kita mendaki nggak selamat ya buat apa? Siapa yang lihat fotonya? Yang ada orang nangis, uang yang ada di foto dikubur kan gitu. Jadi kan beberapa kali ini kan, berapa bulan ini kan banyak kejadian itu, anak-anak turun tinggal nama, turun tinggal jasad aja. Ini juga fenomena baru nih bang, di selama 1 tahun ini banyak sekali ditemukan kejadian-kejadian itu bang. Iya, karena dianggap remeh, dipikirnya mendaki itu hal yang menyenangkan. Iya betul menyenangkan, tapi resikonya pun tidak kalah besar gitu kan. Karena itulah kita harus mempersiapkan mental, fisik, juga kesadaran sejak keluar dari rumah sampai kita melakukan pendakian dan kembali ke rumah. Kita adalah mata rantai hidup yang harus saling menjaga, mengisi, melindungi satu sama lainnya. Pulang selamat, berangkat selamat, pulang juga selamat. Ya, memang mati takdir Allah. Tetapi caranya yang harus kita perhatikan. Jangan sampai mentang-mentang, wow mati urusan Allah, terus sembarangan, ya nggak boleh gitu. Kencing sembarangan.
Kalau masalah kencing sembarangan ya namanya di gunung ya sebenarnya nggak ada masalah mas. Karena nggak ada MCK-nya ya di atas ya. Iya. Yang menjadi yang jadi masalah itu tadi sebenarnya ketidakmampuan diri mengelola ego, menyadari bahwa di dalam setiap pendakian yang namanya mata rantai kehidupan tidak boleh terputus oleh ego kita, oleh kesombongan kita, dan yang paling nggak enakin kebodohan kita karena tidak memiliki ilmu di dalam melakukan sebuah pendakian. Apapun yang dilakukan tanpa ilmu pasti berantakan. Itu kira-kira. Jadi semuanya tuh butuh ilmu. Butuh ilmu ya. Betul. Jadi mendaki pun juga butuh ilmu, butuh strategi, butuh persiapan yang matang, sobat-sobat. Oke. Untuk Bang Romi sendiri, Bang Romi penasaran nggak ingin naik ke Wilis gitu Bang? Ya, penasaran ya. Untuk selama ini Bang, selama ikut Bang Arya ini Abang nemuin hal-hal yang beda nggak dari Bang Arya atau selama perjalanannya gitu? Apakah ikut kesetrum Bang Arya dengan kekurangannya tadi atau bagaimana Bang? Ya itu dia berbeda dengan Bang Arya gitu. Dia tuh emang lebih peka, sensitif, sementara aku tuh enggak. Kalau dibilang ada setrum atau apa enggak, dan walaupun ada sabodo banget gitu aja. Sabodo banget ya. Sabodo teing. Tapi pernah nggak diganggu gitu rantainya lepas atau? Wah itu mah real, kenyataan real. Oh, kenyataan real ya. Ya gitu. Tapi nggak ngerasakan hal yang aneh Bang ya di situ ya? Enggak. Udah jalan sama dia udah aneh. Oh udah aneh. Oh Bang Arya sendiri yang aneh ya? Oh gitu. Tapi Abang sempat berpikiran nggak Abang suatu saat gitu juga akan merasakan apa yang dirasakan oleh Bang Arya gitu? Enggak sih, enggak ya? Gimana? Emang bawaannya dari lahir nggak bisa lihat atau nggak bisa? Enggak bisa, dan walaupun bisa, walaupun ditampakkan atau apa, ya udah siapin aja mental udah siap aja. Ya. Sempat kencing di celana gitu Bang? Nggak pernah ya? Justru KPG-nya kencing celana. Oke gitu. Mungkin Mas Amari bisa menambahi bagaimana teman-teman Kebo Kluyur ini melakukan pendampingan kepada teman-teman sobat petualang yang ingin melakukan pendakian di wilayah Madiun, khususnya di pendakian di Gunung Wilis Mas ya. Mungkin gimana Mas? Ya, sobat petualang yang dimanapun kalian berada, kalau kalian setelah menyaksikan tayangan video berikut, kalian akan jadi tertarik untuk mendaki ke Wilis, tinggal hubungi aja salah satu di antara kami. Jadi kita japri lewat WA, kita komunikasi, deal, berangkat, tentukan harinya. Gitu. Mungkin nanti di akhir tayang kita akan tampilkan bagaimana indahnya pemandangan di Gunung Wilis. Mulai dari perjalanan teman-teman sendiri, mungkin dari perjalanan Bang Arya, kita mendokumentasikan semuanya. Dan kalau Anda tidak penasaran, tidak punya rasa minat, berarti sepertinya Anda harus servis dulu perasaan dan hatinya, ya kan? Karena kita ini kan memberikan layanan, memberikan panduan agar kalian juga ingin juga merasakan apa yang seperti kami rasakan. Ya, terima kasih Bang Arya, terima kasih Bang Romi sudah mampir di channel kita, dan teman-teman juga kita juga ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman sobat petualangan yang ada di luar Madiun maupun yang di Madiun, terus dukung kami lewat like, comment, and subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kalian boleh komen-komen, boleh tanya-tanya lewat kolom komentar yang ada di bawah. Dan mungkin sekian dari kami, terima kasih sudah mampir. Wana salam.